Shalom, selamat pagi, happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam renungan GSJ Sword. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan pagi ini Tuhan, kami membuka hati kami supaya apa yang ingin kami terima Tuhan itu menjadi kekuatan dan bekal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah Percaya Tanpa Melihat. Kata percaya adalah suatu keyakinan ya. Jadi suatu keyakinan yang dimiliki seseorang itu meyakini akan kebenaran yang dia yakini gitu. Nah, itu adalah percaya. Kalau melihat itu cenderung dengan padanan faktor pembuktian melihat atau faktor kasat mata dengan logikanya gitu. Dalam firman Tuhan dari Alkitab kita bisa melihat contoh Thomas yang dia perlu membuktikan secara kasat mata bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang disalibkan gitu ya, dengan tangannya itu berlobang gitu. Berbicara percaya tanpa melihat, ada suatu tokoh-tokoh Alkitab mengenai iman ya. Kalau iman itu dengan Bapak Abraham ya, iman kepercayaan penuh kepada Tuhan, juga Yusuf yang rencana Tuhan menjadi orang kedua di Mesir gitu ya, dan Daud yang mengandalkan Tuhan dapat mengalahkan Goliat gitu ya. Jadi kalau kita melihat iman itu ada dasar kepercayaan ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu. Jadi di sini dia percaya tanpa melihat ya. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Itu dalam Yohanes 20 ayat 29b. Kepercayaan itu saya melihatnya dari sudut pandang anak percaya kepada bapaknya gitu ya. Di mana anak ini merasa aman karena ada kasih sayang gitu ya, ada teladan, ada yang melindungi dia gitu ya. Jadi situ kepercayaan seorang anak gitu ya dengan bapaknya. Sebelum percaya tentu saja anak ini akan mengenal dulu bapaknya. Kalau nggak mengenal gimana dia bisa percaya gitu ya. Jadi mengenal bapaknya, lalu merasakan kehadiran bapaknya dalam kehidupannya. Jadi keterlibatan bapaknya itu dalam hubungan bapak dengan anak tersebut. Ya relationship ya. Jadi hubungan antara bapak dan anak tersebut ya. Jadi timbul kepercayaan anak kepada bapaknya gitu. Jadi percaya bahwa bapaknya itu hadir dalam hidup dia gitu. Pertanyaannya apakah kita yakin bahwa Bapa atau Tuhan yang kita percaya itu hadir dalam hidup kita? Dan apakah kita percaya juga bahwa Tuhan itu menuntun dalam setiap hidup kita? Dan apakah kita percaya bahwa rencana atau masa depan kita itu sudah direncanakan Tuhan dengan kebaikan? Dalam rencananya itu dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Oke, kalau kita sudah percaya, lalu apa langkah selanjutnya ya? Untuk percaya dalam proses kepercayaan dengan menuju ke iman,
yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan, itu langkahnya adalah, yang saya catat langkahnya adalah, pertama dari percaya kita melakukan. Jadi melakukan apa yang disuruh atau diperintahkan Tuhan. Itu adalah suatu ketaatan. Ya, dengan percaya seseorang itu akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian kalau sudah taat, sudah melakukan, dia akan mengalami. Jadi seorang yang mengalami apa? Mengalami pertolongan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami keajaiban, mujizat Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan semua itu dia alaminya gitu. Jadi benar-benar dia itu hidup di dalam Tuhan, mengalami Tuhan. Jadi selanjutnya dengan mengalami Tuhan, dia akan percaya penuh kepada Tuhan. Dia akan berserah penuh kepada Tuhan, kepada Sang Kuasa, di mana Sang Pencipta. Itulah yang dinamakan iman. Jadi penyerahan total, karena dia sudah mengalami akan segala sesuatu yang membuat dia hubungan dia dengan Tuhan gitu. Rencana Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Saya tidak menyangka atau tidak merencanakan bahwa saya itu ada di sini, maksudnya ada di Jakarta gitu ya. Sebelumnya saya memang dari daerah, ya karena rencana Tuhan ya membawa saya bisa ke Jakarta dan bisa tinggal terus di Jakarta. Itulah kebesaran Tuhan itu ya. Dan sampai saat ini dalam proses kehidupan, Tuhan juga membawa saya yang tadinya saya dari nol, datang ke Jakarta juga tidak punya apa-apa ya, ngekos, ngontrak gitu ya. Akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan membawa saya, dan sampai saat ini puji Tuhan saya udah ada rumah, berkeluarga gitu ya. Dalam proses kehidupan juga saya sering mengalami yang namanya ketakutan gitu ya. Misalnya bertemu masalah gitu ya. Dan bagaimana itu kita membawa itu ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa gimana supaya Tuhan itu bisa menuntun dan memampukan memberikan saya kekuatan gitulah. Itulah. Tapi yang jelas saat ini itu bukan akhir dari hidup kita. Jadi kita ini saat ini adalah proses yang kita masih berjalan menuju kekekalan atau menuju pada akhirnya gitu. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, iman kita, kepercayaan kita, apakah terus kita percaya, beriman kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan, kalau kami boleh mengerti, memahami bagaimana kami dalam proses kami, dari kami mengenal dan kami mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga kami percaya kepada Tuhan dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketaatan Tuhan, sehingga kami dapat mengalami dalam hidup kami dan kami boleh menyerahkan hidup kami total kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari-hari kami senantiasa kami mempunyai hubungan yang baik dan hubungan yang terus dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.